Kita bicara mengenai devisa tadi disampaikan bahwa bagaimana fungsi devisa bagi sebuah negara sangat penting, tidak hanya dimanfaatkan untuk membiayai perdagangan luar negeri, tetapi juga devisa hasil ekspor sekarang juga menjadi salah satu ukuran dari sebuah negara terkait dengan perkembangan ekonomi. Disampaikan tadi bahwa posisi kita sekarang berdasarkan data dari BI, kita memiliki cadangan devisa di sekitar 6 bulan, sementara standar internasional 3 bulan. Jadi sebetulnya kalau dari sisi cadangan devisa, angkanya artinya sudah cukup baik. Namun tadi disampaikan bagaimana kepentingan devisa, sekali lagi bahwa tidak ada sebuah negara yang tidak berhubungan dengan negara lain, tidak ada sebuah negara yang tidak membutuhkan devisa, tetapi kita tentu semua negara membutuhkan devisa. Oleh karena itu terkait dengan kebijakan ini tentu menjadi seyogyanya tugas kita bagaimana perekonomian Indonesia yang secara pertumbuhan ekonominya juga cukup baik dibandingkan beberapa negara di tengah masa pandemi COVID-19 ini, tentunya adalah bagaimana cadangan devisa kita semakin baik. Karena tadi fungsi devisa negara menjadi sangat penting. Dan salah satu kebijakan pemerintah bagaimana untuk bisa meningkatkan cadangan devisa kita adalah melalui kewajiban dari penggunaan devisa hasil ekspor untuk masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa ini tugas kita semua, bagaimana tentunya kebutuhan akan cadangan devisa menjadi tugas kita semua, dan kepada para eksportir tentunya khususnya terkait dengan sumber daya alam, bisa memanfaatkan atau bisa berkontribusi terhadap bagaimana kita meningkatkan cadangan devisa negara kita. Demikian Mbak, barangkali. Baik, Pak Untung, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa waktu yang dipilih ini adalah sekarang begitu? Apakah dinilai karena aktivitas ekspor ini sudah pulih kembali setelah pandemi? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kita lihat dasar dari pemungutan atau kewajiban devisa hasil ekspor ini untuk masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia adalah di PP 1 tahun 2019. Jadi sebetulnya sudah sejak 2019 sudah dikeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan kewajiban devisa hasil ekspor ini masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Namun kita pahami bahwa di dalam pelaksanaannya selanjutnya di 2020-2021 kita lihat bagaimana COVID menerpa Indonesia. Sehingga pada saat itu ada kebijakan sebetulnya juga adalah relaksasi terhadap kewajiban mengenai kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam ini ke dalam sistem keuangan Indonesia. Nah, namun tadi selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik, kemudian juga tadi kembali lagi bahwa sekali lagi tugas bagaimana kita memperkuat stabilitas ekonomi kita melalui cadangan devisa yang baik, maka tugas kita semua termasuk di dalam hal ini adalah pelaku ekspor sumber daya alam untuk bisa menempatkan devisa hasil ekspornya ini di dalam sistem keuangan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Toto tadi terkait dengan sosialisasi dan juga kerugian bagi eksportir karena masalah kurs ini, seperti apa respon dari pemerintah? Ya, baik. Pertama terkait dengan sosialisasi. Jadi memang terkait dengan devisa hasil ekspor sumber daya alam, ini tentunya terkait dengan pengawasan ekspor ada di Kementerian Keuangan, dalam hal ini di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian pengawasan mengenai kewajiban pemasukan DHE ke dalam sistem keuangan ini ada di BI. Kemudian juga mengenai pemantauan escrow account yang mestinya dipindahkan atau dipindahkan ke dalam negeri, ini adalah tanggung jawab dari OJK. Nah, kita sudah bersama-sama dengan ketiga lembaga tersebut, namun kami sepakat dengan Pak Toto, barangkali pemerintah perlu memberikan sosialisasi yang lebih ya terkait dengan pelaksanaan dari kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam ini yang tentunya akan kita lakukan lagi, dan saya yakin hari ini pun ini merupakan bagian dari bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan kewajiban devisa hasil ekspor ini. Kemudian yang ingin kami sampaikan terkait dengan mengenai kurs yang dimanfaatkan, ini tadi kembali lagi bahwa terkait dengan pengawasan kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan ada di Bank Indonesia, dan ini yang dimanfaatkan adalah ada perhitungan kita untuk terkait dengan ini adalah ada di kurs tengah. Namun demikian nanti kita coba kita pastikan nanti ke teman-teman di BI Pak Toto. Baik. Nah, terkait dengan sosialisasi ini tentu kami sepakat bagaimana agar dilakukan. Kemudian juga sebetulnya dari sistem implementasi di kami pun, dari sistem pelayanan ekspor ini juga sudah built-in, sudah ada di situ. Sehingga ketika
pemberitahuan pabean ekspor diberitahukan kepada kita, sepanjang tidak ada pemberitahuan hasil pengawasan dari BI, tentunya layanan tetap kita lakukan. Sebetulnya yang dimaksud yang diblokir ini adalah mereka-mereka yang tadi bahwa waktu yang diberikan untuk memasukkan dalam sistem keuangan Indonesia adalah 3 bulan setelah pemberitahuan pabean ekspor. Jadi ketika mereka memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia, waktunya adalah paling lambat itu adalah 3 bulan setelah pemberitahuan pabean ekspor atau PEB. Sehingga sebetulnya ada waktu. Kemudian dalam hal ketika nanti terlewati, baru nanti ada pemberitahuan hasil pemeriksaan dari BI kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini pun juga nanti kita akan membuat SP3, kemudian baru nanti surat teguran, mereka masih bisa melakukan ekspor. Dalam hal 1 bulan mereka tidak merespon terhadap surat teguran pertama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baru kita tidak melayani ekspornya. Jadi artinya ketika dia melakukan ekspor itu masih reject gitu. Jadi tidak diblokir gitu. Jadi tetap bisa melakukan aktivitasnya. Nah, kemudian kita keluarkan lagi ST2 dalam jangka waktu 2 bulan, kemudian ST3 selama 3 bulan, baru nanti ketika tahapan sudah ST1, ST2, ST3 ini tidak dipenuhi kewajibannya tadi, baru kita melakukan tadi yang disampaikan istilahnya adalah pembekuan atau pemblokiran oleh eksportir. Sehingga saya yakin sebenarnya waktunya cukup banyak gitu. Dan jadi saya yakin Pak Toto dan teman-teman pelaku ekspor, saya yakin tidak usah takut karena sebetulnya misi utama kita adalah bagaimana memperkuat cadangan devisa kita ini Pak Toto. Gitu. Karena nanti cadangan devisa ini tentu bisa dimanfaatkan tadi untuk berbagai hal oleh BI. Dan kami ingin sampaikan bahwa penggunaan dari devisa hasil ekspor oleh eksportir sendiri bisa dilakukan untuk pembayaran biaya keluar atau pungutan ekspor lainnya. Kemudian bisa juga untuk membayar pinjaman, kemudian juga bisa untuk melakukan impor, kemudian juga bisa untuk melakukan adanya keuntungan, misalnya dividen, bahkan untuk melakukan lain berupa investasi sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal.